Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk taat atas semua perintah yang Dia perintahkan kepada kita, meninggalkan semua larangan, dan berakibat positif bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan tentunya puncaknya adalah Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Salah satu bentuknya adalah bagaimana kita istiqomah untuk ikut sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Berbagai hadis menjelaskan bahwa ketika zaman fitnah sudah datang, maka Nabi mengingatkan kita untuk istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis lain misalnya menyatakan apa yang juga ba'ana alaihi wa ashabi, dan juga sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW dan juga ahlu baitnya. Walaupun kemudian terjadi perdebatan di seputar siapa yang dimaksud dengan ahlu bait pada zaman itu sampai sekarang, walaupun tentu yang dimaksud adalah mereka yang hidup sezaman dan masuk dalam kategori keluarga Rasulullah SAW. Jemaah yang mulia, 1443 Hijrah adalah usia yang sudah cukup mumpuni bagi Islam sebenarnya, dan sudah sekian ada peradaban. Kita sudah pernah mengalami jatuh bangun peradaban. Kita pernah mengisi peradaban kemanusiaan ini lebih dari 10 abad. Dan peradaban cemerlang ada yang mengatakan sekitar 5 abad. Satu-satunya peradaban bahkan yang dikatakan cukup panjang mempengaruhi sejarah kemanusiaan manusia. Bahkan sekarang ini kita sepakat, dan bahkan secara malu-malu Barat sepakat bahwa kemajuan yang mereka alami itulah adalah bahagian juga dari hadiah umat Islam kepada mereka ketika mereka melakukan transfer ilmu tanpa agama tentunya. Tapi yang terjadi sekarang adalah situasi yang kita berhadapan dengan fakta yang banyak cukup menyedihkan. Negara-negara miskin, negara-negara lapar, bodoh, bertengkar dan sebagainya itu dialamatkan selalu kepada kita umat Islam, negeri-negeri muslim. Negara dengan tingkat penduduk yang bahagia, negara dengan bahkan yang disebut dengan kata Islami itu malah tidak mampu dialamatkan kepada umat Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Islam. Kita masih berhadapan dan berkutat dengan persoalan kebodohan, kemiskinan, pertengkaran, perbedaan pendapat, dan bahkan kemudian kezaliman para pemimpin terhadap rakyat. Dan bahkan juga ada sebahagian dari ulama-ulama su' yang mereka lebih mencintai dunia dan menjilat kepada penguasa. Ini problem-problem besar di negeri-negeri muslim. Situasi ini ditambah lagi, sebenarnya yang lebih parah adalah kita kehilangan kemampuan untuk bersaudara dengan baik. Bahkan saya melihat kalau kita ambil skala Medan saja, ukurannya mulai memprihatinkan. Karena beberapa masjid misalnya pergantian pengurus ditandai dengan kecemasan. Kenapa? Karena mulai datang orang-orang bernafsu yang selama ini nggak pernah di masjid, ingin ikut ngurusin masjid dengan berbagai dalih. Kedua, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi malah muncul dari masjid. Yang ada sampai pukul-pukulan, ada yang sampai mengadu ke pengadilan, ada yang melaporkan ke kepolisian, dan macam-macam. Problem ini membuat semakin jamaknya di mana kita sudah semakin kehilangan kemampuan untuk bersatu hati. Saya sering mengilustrasikan, mohon maaf saya untuk mengatakan, sama seperti kita duduk di angkot. Lutut kita itu bersentuhan, bahkan ujung lutut kita bisa bersentuhan dengan yang duduk di depan kita. Tapi malangnya, berapa jam atau berapa menit pun kita di angkot, muka yang duduk di samping kita pun kita tidak tahu, apalagi tahu namanya, apalagi tahu alamatnya, apalagi kemudian kita berkomunikasi dengan lepas.
Apalagi kemudian kita punya saudara baru cuma karena sebab kita naik angkot. Tapi itu angkot. Masjid saja pun tidak sekali dua kita duduk dalam jamaah besar. Bahkan sholat Jumat seperti ini, yang sampai selesai sholat kita tidak tahu siapa yang duduk di samping kita itu. Dan ini saya bilang dengan semakin menambah jamaknya, kesulitan kita untuk sekedar menerjemahkan diri sebagai orang yang disebut Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan memang ini persoalan mendasar. Bangun masjid ini sebenarnya yang dibutuhkan itu kerjasama. Dan saya tidak bicara kerjasama pengurus masjid, saya bicara tentang orang yang ngurusin keramik, orang yang ngurusin kubah, orang yang maksud saya pekerja-pekerja kasar itu juga butuh kerjasama. Dan Quran sudah menceritakan bagaimana semut-semut misalnya itu disebutkan, bahkan ada satu surat Quran yang disebut dengan surat semut An-Naml, yang salah satu karakter semut yang ternyata mereka adalah bangsa atau makhluk yang menampilkan contoh kerjasama yang baik. Jemaah yang mulia, saya mengatakan bahwa ini problem besar. Dalam skala dunia, kita tidak menemukan sebenarnya yang mana sih perhimpunan umat Islam yang memang itu adalah perhimpunan yang menanggung jawabi urusan umat Islam di seluruh dunia. Dalam skala Indonesia, kemana kita merujuk supaya kita bisa mengatakan bahwa inilah ulul amr kita dalam urusan umat Islam? Kita tidak dapat itu. Hari ini banyak orang-orang tolol malah bicara tentang agama. Saudara-saudara tidak usahlah belajar Islam terlalu dalam. Atau statement yang sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk menyahuti dengan pendekatan emosional, karena saya melihat mungkin saja maksud dia baik. Orang yang mengatakan bahwa silahkan berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan itu bukan orang Arab. Saya pikir saya tidak marah dengan dia. Saya cuma sedih lihat kita semua. Kenapa saya bilang saya tidak marah? Karena saya berbaik sangka mungkin dia maksud Tuhan itu bukan hanya mengerti bahasa Arab, tapi Tuhan itu mengerti semua bahasa. Tapi karena bodohnya dia, karena dia tidak tergolong orang pintar dalam agama, orang yang memahami agama, atau juga memang tidak mendalami agama, sehingga yang keluar adalah ketololan demi ketololan bahasa atau ungkapan seperti itu. Dan tugas kita ngasih tahu sama dia, oh dia punya jabatan Ustaz, jabatan urusan pekerjaan dia, tapi agama urusan kita untuk saling menasihati. Dan kita tidak perlu khawatir di situ. Kecuali memang secara sadar dia mengatakan bahwa iya, yang saya maksud memang orang, bukan Tuhan. Tuhan itu adalah orang, bukan. Memang itulah yang benar. Itu baru. Kalau gitu ini penyesatan. Kalau penyesatan harus dilawan dengan burhan, bukti, kecerdasan, kepintaran, argumentasi positif, dan penjagaan umat. Malangnya ini problem itu tadi saya bilang. Apa problemnya? Kita juga tidak tahu mau bicara sama siapa. Yang kita sebut dengan kaum muslimin itu yang mana? Umat Islam yang bersaudara itu yang mana? Hari ini kita berhadapan dengan fakta orang yang semakin mengerti agama mengira bahwa dia sajalah orang yang benar agama, di luarnya ahlul bid'ah wal ahlul ahwa. Sementara yang tidak ikut mengaji sama dia adalah itu ahlu bid'ah itu. Kullu bid'ah dhalal wa kullu bid'ah wa kullu dhalal finnar. Nah, ahlul ahwa, mereka itu adalah pengikut hawa nafsu. Maka muncullah fikih-fikih terkait bagaimana berinteraksi dengan ahlul bid'ah. Jangan jawab salam mereka, jangan duduk di majelis mereka, jangan bincang dengan mereka, jangan mau berbuat baik dengan mereka selama mereka masih menjalankan bid'ahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jujur, ini kalau boleh dibilang saya bisa menangis. Ada orang yang mengira bahwa dia adalah pelaku politik yang paling baik, lantas menganggap bahwa siapa yang tidak ikut sama dia maka itu adalah orang yang kurang Islam. Maka kita nggak usah bicara tentang musuh-musuh Islam di luar. Mari coba kita lihat barisan beragama kita. Apakah barisan yang benar? Barisan yang lurus? Bukankah Nabi mengatakan misalnya hak muslim terhadap muslim yang lain itu 6? Muslim. Nabi tidak bilang muslim yang soleh dengan muslim yang soleh lain, muslim yang bukan ahlu bid'ah dengan muslim yang bukan ahlu bid'ah, yang tidak ada bahasa itu. Ketika Nabi mengatakan man sabba akhihi kaqatala, siapa yang mencaci saudaranya itu seperti membunuhnya. Maka siapa yang dimaksud dengan saudara di sini? Apakah orang yang hanya satu pengajian, satu partai, satu ormas, satu mazhab? Masya Allah. Saya pikir memang kita harus lama. Itu momentum kemarin 212 itu Allah yang kasih. Tidak ada hebatnya orang. Demi Allah saya di sini.
Demi Allah saya menyaksikan, dan demi Allah saya menyatakan bahwa itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Gak ada hebat manusia di situ. Jutaan orang bisa kumpul dengan ketertiban yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Kalau boleh saya bilang dalam sejarah hidup saya belum pernah lihat ada yang seperti itu di Republik ini, bahkan di tingkat dunia. Dan kemudian kita mau bilang kita mau buat lagi, kita mau kumpul lagi dengan kenikmatan seperti itu. Nah, dan Allah bilang dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah. Itu nikmat itu. A'da'an fa'allafa baina qulubikum. Hari itu mau partai, mau ormas, mau apa lagi? Mau majelis taklim, mau apa? Bahkan belakangan orang-orang munafik tertentu akhirnya mengklaim bahwa mereka juga ikut serta dalam perjuangan. Apa yang membuat tidak terjadi lagi? Jawaban sederhana. Ukhuwah itu tidak bisa kita kapitalisasi. Ukhuwah itu tidak bisa pura-pura. Saya sering mengatakan, hati-hati kalau ada orang yang menyalamu dan mencium tanganmu. Coba periksa, jangan merasa hebat. Karena bukan tidak mungkin dia sedang mencium jabatanmu sebenarnya, menjilat jabatan, menjilat kehormatanmu. Karena dia tidak datang tulus dari hatinya. Nabi SAW pernah mengatakan nanti di mahsyar itu di atas aras paling tinggi. Kemudian di bawah aras itu ada semacam saya kita bilanglah aula, tempat orang duduk dan makan. Mereka senang-senang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada takut dan cemas mereka, kata Nabi. Kedudukan dan kehormatan yang diberikan Allah kepada mereka membuat para nabi dan orang-orang syuhada itu cemburu. Para sahabat bertanya, siapa mereka yang diberi kehormatan duduk di situ ya Rasulullah? Nabi mengatakan mereka adalah orang yang dalam kehidupan dunia hati mereka saling mencintai karena Allah, walaupun mereka bukan saudara, walaupun tidak ada kepentingan dunia. Sanggupkah kita tersenyum kepada orang yang tidak ada kepentingan apa-apa kita sama dia? Sanggupkah kita tetap ramah kepada orang yang kita tidak punya kepentingan politik sama dia? Kita tidak punya kepentingan ekonomi sama dia, tapi kita cuma punya satu kepentingan, aku ingin selamat nanti di hadapan Allah. Karena Allah mengatakan dalam Quran di surat Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka itu saling berkasih sayang dalam kehidupan dunia, baik urusan apa. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun, hari ini akan saling bergaduh mereka, illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah orang yang bersaudara karena Allah tanpa ada urusan bisnis di situ. Orang mengambil proyek, ketika mengambil proyek, wah ramah betul, tiap hari telepon, tiap hari apa, semua hadiah diantar. Kenapa? Karena punya urusan. Politisi juga begitu, senyum sana, masuk masjid, keluar masjid sana. Kenapa? Karena dia butuh. Ini tidak karena itu. Ketika saudaranya yang tidak ada status sosial apapun di antara orang banyak, mendengar sakit, maka dia pun datang. Bahkan Nabi mengatakan, adakah kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia? Ada berapa nama yang setiap hari kita, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah dia sedang kesulitan, ya Allah, padahal kita tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan bisnis, cuma karena dia sedang susah kita minta sama Allah. Nabi mengatakan malaikat akan memberikan atau mengaminkan, bahkan mengatakan seperti yang kau minta kepada Allah itu pun akan diberikan kepadamu. Yang hilang dari kita ketulusan bersaudara. Coba kita perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Ini kita ini. Kata ikhwah ini maknanya ikhwah, ada ikhwanun. Ikhwan itu saudara, tapi ada batas, kita enggak saudara. Ini ikhwatun, saudara seperti saudara. Apa yang buat kita nangis dengan Palestina, dengan Myanmar, macam-macam kita akidah. Nasab kita ini akidah. Nasab saya bersaudara sama bapak itu karena sebab bapak itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sama. Nah, kalau sudah kita sama, maka apakah saudara akan memaki saudaranya? Apakah saudara akan membenci dan mencaci saudaranya? Jahat sekali seorang. Maka Nabi mengatakan kaqatalah, seperti membunuh kalian.
bahkan sampai memfitnah. Saya mohon maaf kalau agak sentimental, saya teringat ketika ada orang yang ketemu nggak pernah, salaman nggak pernah, WA-an nggak pernah, SMS-an nggak pernah, apalagi pokoknya segala nggak pernah, tapi mengatakan, aku kalau jumpa Ustaz itu kutempeleng itu muka. Saya jujur, saya tidak marah, saya tersenyum. Kenapa dia ngomong begitu? Rupanya ada orang yang dengki, yang menceritakan keburukan yang tidak ada sama saya, tapi kemudian dia tanamkan kebencian itu, sehingga akhirnya orang ini membenci luar biasa. Ya Allah, apa yang akan kita buat nanti di hadapan Allah ketika ternyata kita tidak punya saudara? Hari ini bahkan Nabi mengatakan wasyarrun ala ahla dzalika zamanun ulama'uhum tukhrijuna fitan. Yang paling jelek di antara kalian nanti di zaman itu, ustaz-ustaz kalian itulah tukang fitnah. Baru pakai bahasa Medannya lah itu. Ulama'uhum tukhrijuna fitan. Fitnah itu banyak muncul dari ulama. Nah, perlu kita gaduh sebenarnya, tapi gaduh. Saya demi Allah, saya tak pernah setuju kalau kemudian perdebatan ulama itu ditaruh di YouTube di mana, nggak usah lah. Banyak orang-orang bodoh nanti sakit dan lemah hatinya, sehingga mereka akan melihat seakan-akan kita ikut si anu yang lebih baik, kita ikut si anu yang lebih baik, padahal kita harus ikut Allah dan Rasulnya, itu yang baik. Seharusnya kita punya ulama yang jauh lebih banyak dari sekedar Hamka atau Idham Khalid, Kiai Haji. Itu pernah mereka jalan safar bersama. Saat ketika safar itu ada waktu subuh, jika yang sholat jadi imam adalah Hamka kita tahu dia Muhammadiyah. Hamka itu tidak baca Quran, tapi karena makmumnya ada Kiai Haji Idham Khalid, dia baca Quran di depan. Idham Khalid sebaliknya, dia seorang ilmu. Ketika dia baca, dia jadi imam, dia tidak baca Quran. Di Medan ini ada Ustaz namanya Bustami Ibrahim. Zaman saya belum lahir karena kalau yang tua-tua tahu itu tokoh Muhammadiyah di zamannya itu. Di Masjid Demak sana dia memimpin sholat subuh di kalangan Masjid Taqwa Muhammadiyah, tapi dia sholat subuh pagi baca Quran. Ketika ribut orang bertanya, kenapa dibaca Tuhan? Apa jawabannya? Supaya kalian tahu ada orang yang sholat subuhnya baca Quran. Fikih ikhtilaf inilah yang hilang dari kita sekarang. Kemampuan untuk beradab setelah beda pendapat. Penyakit kita ini, kita merasa kita lebih malaikat dari malaikat, bahkan sudah dapat SK dari Tuhan seakan-akan kita lah yang benar, yang lain itu salah itu. Jemaah yang mulia, itu yang sering saya bilang. Ada orang tanya, Ustaz, sebenarnya bagaimana? Sekarang kan ribut heboh. Perdebatan di kalangan ulama di seputar Allah istiwa 'alal 'arsy. Ini contoh, ini saya ambil. Allah itu berdiam di atas 'arsy. Itu maknanya bagaimana, Ustaz? Saya selalu jawaban saya sama. Saya bilang, untuk apa bahas? Ratusan tahun yang lalu sudah jadi masalah itu dan tidak selesai mereka. Terus apa urusannya kau menganggap pendapatmu lebih benar dari pendapat si anu? Kenapa kau tidak hadapkan wajahmu dengan persoalan umat? Yang di saat ini ada singa, ada gajah, ada semua binatang-binatang buas yang ingin menerkammu. Kenapa kau tidak berpikirkan itu? Bagaimana kita keluar dari terkaman musuh-musuh Allah? Itu yang pernah ditanya kepada Syekh Al-Ghazali juga. Ketika orang bilang, apa hukum orang yang tak pernah sholat ke masjid? Dia jawab sederhana saja. Kau pegang tangannya, kau antar dia ke masjid. Itulah hukum. Jangan kau cari-cari hukum yang kemudian menyalahkan dia seakan-akan kau lebih baik dari dia. Siapa yang jamin kau sampai kapan kau akan jadi orang baik? Jemaah yang mulia, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah. Nasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah wa ba'd. Ketika Allah menyuruh kita bersaudara, ada kalimat yang di ujung fa aslihu baina akhawaykum. Ini menarik ya.
Artinya apa islah? Kalau kita sudah dengar kata udahlah islah saja, itu artinya merujuk, damailah. Maka carilah semua sebab dan hubungkan sebab-sebab yang bisa terbangun kedamaian di antara kalian. Karena artinya sejak awal Allah sudah mengingatkan sebagai saudara, potensi kalian pecah itu lebih tinggi daripada bersatu. Kita ini kalau secuil dunia saja pecah gitu. Saya tidak sekali buat, masya Allah, pengalaman. Mau sesoleh apapun orang, kalau sudah duit sama dia, kalau sudah harta sama dia, kalau sudah jabatan sama dia, goyang itu. Kasihani saudara-saudara kita yang di sini. Tak perlu kita caci maki. Kita minta sama Allah. Dan kalau tidak bisa kita datang, kita nasihati dia. Sama seperti orang tua tidak akan pernah mengatakan kepada Tuhan, ya Rabb, aku sudah hapus dia dari anakku karena dia sudah durhaka. Tidak. Orang tua selalu berdoa di tempat-tempat tersembunyi yang tidak didengar orang lain malah, dan dia mengatakan, ya Tuhan, anakku ini durhaka sekali, aku mohon supaya dia bertobat. Begitulah seharusnya rasa persaudaraan itu. Ini yang pernah saya sampaikan berulang dalam kajian-kajian ukhuwah. Ketika Ali bin Abi Thalib melihat bukan sekedar ribuan, tapi puluhan ribu orang terbunuh dalam perang Siffin, dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya Allah, ampunilah aku dan mereka. Kenapa Ali mengatakan ampuni mereka? Karena mereka saudara. Dan kenapa diperangi? Karena ini bukan urusan agamaku, tapi sulitnya hati ini menyatu. Sulitnya dia memahami Muawiyah memahami aku, dan aku memahami Muawiyah. Ini yang terjadi. Ampuni kami ya Allah. Kalau kita sekarang, adakah kita masih mendoakan saudara kita yang masih muslim di ujung sana walaupun dia sudah menempelkan kita? Makanya luar biasa Rasulullah SAW. Dia tak pernah tutup orang, kecuali memang orang yang sudah sampai pada makom memang harus begitu. Jemaah ya, inilah persoalan di saat ini. Dan di sini kita harus belajar. Mulailah biasa tersenyum kepada siapapun. Bahkan binatang saja pun tahu siapa manusia yang ramah dan siapa manusia yang pemarah. Kucing di rumah kita juga akan lompat kalau melihat wajah kita jika kita tidak pernah melihat dia dengan ramah. Hari ini pertelingkahan luar biasa terjadi di tengah umat ini. Salah satunya yang saya lihat, hancurnya makna dan pengamalan ukhuwah di tengah kita. Saya ustaz, saya merasa paling hebat, merasa paling kontak, sehingga merasa dirujuk, merasa saya mufti. Sehingga ketika ada berpendapat beda dengan saya akan bilang, oh ya dia mazhabnya anu, oh ya dia aliran anu, oh ya dia di kelompok anu. Kelompok anu itu kan kelompok sesat yang menganggap bahwa dia saja yang aswaja, yang lain tidak. Mudahnya dia mengucapkan kalimat itu. Baiklah kau aswaja, apakah Allah akan memberikan surga kepadamu dengan sebab aswajamu atau bukan karena sebab ketakwaanmu? Bukankah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bukan paling mengerti sholat tahajud, tapi merasakan nikmatnya melaksanakan tahajud itu dan menghasilkan akhlak setelah dia sholat tahajud. Bukan karena banyaknya menyumbang, tapi ada empati, ada rasa suka, ada rasa sayang, ada rasa prihatin kepada saudaranya, dan sedih ketika dia melihat Allah menitipkan banyak harta kepadanya, sementara ada orang yang tidak diberikan harta. Maka dia merasa bahwa berdosa sekali jika tidak aku antarkan harta ini kepadanya. Itulah persaudaraan. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hameedum Majeed. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.